Ya'juj dan Ma'juj Asia dalam perspektif Herodotus. Kisah Raja Zulkarnain ke-22. Prolog. Sejarawan Yunani kuno Herodotus hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia menyebutkan bahwa pada zaman klasik awal, setidaknya ada 4 suku bangsa nomaden barbar di benua Asia. Mereka ialah Massageta, Arimaspians, Argipeans, dan Isedonians. Mereka semuanya adalah bangsa yang gemar berperang, bahkan senang membantai musuh-musuhnya secara biadab. Buas seperti serigala yang mencabik-cabik mangsanya, tak mengenal belas kasihan sekalipun terhadap wanita dan anak-anak. Mereka juga sering melakukan serangan teror, penjarahan, dan perampokan di negeri-negeri beradab, khususnya di wilayah Kekaisaran Persia Achaemenida yang dipimpin oleh Raja Agung Zulkarnain. Pada konten kali ini, kami akan membahas 4 suku biadab tersebut secara singkat. 1. Massageta. Herodotus berkata, ketika Cyrus telah mencapai penaklukan Babilonia tahun 539 sebelum Masehi, dia ingin membawa Massageta di bawah kekuasaannya. Sekarang Massageta dikatakan sebagai bangsa yang besar dan suka berperang, tinggal di sebelah timur ke arah terbitnya matahari di seberang sungai Araxes, Amudarya atau Oxus, dan di seberang Isedonians. Oleh banyak orang, mereka dianggap sebagai ras Skitian. Selanjutnya, sarjana Romawi dan Yunani lainnya memberikan deskripsi bahwa Massageta adalah tetangga Aspasioi atau Arimaspians di utara, Skitians dan Dahai di barat, dan Isedonians atau Wusun di timur, dan Sogdiana atau Khorasan di selatan. Dari catatan sejarah itu, kita mengetahui setidaknya 3 hal, yaitu pertama, negeri matahari terbit telah diinvasi oleh Massageta. Mereka adalah gerombolan perampok atau teroris nomaden yang berbahaya dan gemar berperang. Mereka tidak memiliki wilayah yang berdaulat, namun mereka sering melakukan serangan teror dan penjarahan di wilayah Kekaisaran Persia Achaemenida. Kedua, negeri matahari terbit itu terletak di seberang sungai Araxes dan di seberang Isedonians. Secara geografis, lokasi itu berada di oasis Laut Aral dan stepa Kazakh di wilayah Kazakhstan modern. Ketiga, asal-usul mereka berasal dari ras Skitians. Artinya, leluhur mereka ialah Proto-Indo-Eropa, sehingga ciri-ciri fisik mereka ialah berbadan tinggi, besar, berkulit putih, iris matanya biru, rambut pirang, dan dibiarkan panjang tergerai. Raja Zulkarnain menyebut bangsa Massageta dengan julukan Saka Tigrak Sauda. Saka artinya bangsa nomaden penunggang kuda. Tigrak Sauda artinya topi runcing. Sejarawan Inggris C.E. Bosworth percaya bahwa negeri matahari terbit adalah julukan untuk negeri Khorasm. Dikenal juga sebagai Khwarasm, Khorasmia, Khawarizm, Khawarizm, dan Khawarizmia. Ia menerangkan bahwa Khorasm adalah eksonim nama Persia, terdiri dari Khor, artinya matahari, dan Zam, artinya bumi, tanah, atau negeri. Secara terminologis artinya negeri matahari terbit. Meskipun etimologi itu juga serupa diberikan untuk Khorasan. 2. Arimaspians. Suku Arimaspians juga disebut sebagai suku Arimaspi atau Arimaspoi. Mereka adalah bangsa nomaden Skitia Utara yang tinggal di lembah pegunungan Riphean atau pegunungan Ural. Profesor Tadeusz Sulimirski, seorang sejarawan dan arkeolog Inggris kelahiran Polandia, pada tahun 1970, dia menyatakan bahwa suku Arimaspian adalah suku Sarmatian yang berasal dari lembah atas sungai Irtis. Dari data itu kita memahami bahwa
mereka merupakan nenek moyang bangsa Proto-Uralik, yaitu Finno-Volgaic, Mari, Mordvin, Finno-Samic, Sami, dan Balto-Finnic. Di antara mereka terkenal sebagai orang-orang kanibal yang ganas. Selanjutnya, jika ditinjau secara geografis, kota Tobolsk modern berada di lembah atas Sungai Irtis. Kota itu juga dilalui oleh Sungai Tobol dan letaknya di sebelah timur pegunungan Ural. Dengan demikian, pada masa klasik awal, suku Arimaspians adalah bangsa Tubalar. Mereka inilah yang dimaksud dengan bangsa Tubal, salah satu sekutu Gog dan Magog. 3. Argipeans. Herodotus juga menyebutkan suku Argipeans atau Argipai dalam bukunya The Histories. Dia mengandalkan sumber sekunder untuk penjelasannya, mengambil dari deskripsi orang Yunani dan Sekitia. Detailnya sebagai berikut. Setelah melewati pegunungan yang terjal dan berbatu, Anda sampai di sebuah negeri yang semua tanahnya berupa dataran yang mulus dan tanahnya dalam. Mereka tinggal di kaki gunung yang tinggi. Semua penduduknya, baik pria maupun wanita, kepalanya botak sejak lahir. Mereka memiliki hidung pesek dan dagu yang panjang. Orang-orang ini berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Gaun yang mereka kenakan sama dengan Sekitian. Mereka hidup dari jus buah pohon pontikum. Warnanya hitam dan kental yang disebut aski. Mereka menjilat ini dengan lidah mereka dan juga mencampurnya dengan susu untuk diminum. Masing-masing mereka tinggal di lubang pohon, dan mereka menutupi pohon itu di musim dingin dengan kain putih tebal, tetapi menanggalkan penutupnya di musim panas. Tidak ada yang menyakiti orang-orang ini, karena mereka dianggap suci. Ketika tetangga mereka berselisih, mereka melerai pertengkaran. Dan jika seseorang datang ke tempat mereka untuk berlindung, dia aman dari semua bahaya. Mereka disebut Argipaia. Berdasarkan deskripsi fisik dan budaya mereka, sebagian sarjana percaya bahwa suku Argipeans adalah Proto-Mongoloid, leluhur suku bangsa Mongolia. Selanjutnya, deskripsi tentang pegunungan yang tinggi, terjal, dan berbatu adalah deskripsi dari pegunungan Altai. Selain itu, deskripsi mengenai tempat tinggal mereka masing-masing di lubang pohon. Artinya, mereka tidak membangun tenda, gubuk, atau rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung. Begitulah cara mereka melindungi diri mereka dari cahaya matahari. 4. Isedonians. Isedonians atau Isedones dikenal sebagai bangsa Wusun oleh bangsa Cina kuno. Dan Herodotus menjelaskan bahwa Isedones tinggal di sebelah timur dan timur laut Massagetha. Itu adalah wilayah geografis stepa Siberia Selatan di barat daya pegunungan Altai. Ini sesuai dengan pendapat sejarawan JDP Bolton. Dia menempatkan mereka lebih jauh ke timur laut di lereng barat daya pegunungan Altai. Sementara itu, ahli geografi Ptolemeus percaya bahwa Isedones Sekitika dan Isedones Serica juga tinggal di cekungan Tarim. Ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam sumber-sumber Cina sebagai Wusun. Bangsa nomaden Isedones sudah terbiasa berpindah-pindah tempat. Pada musim panas, mereka bermigrasi ke lereng barat daya pegunungan Altai. Dan pada musim dingin, mereka kembali ke cekungan Tarim. Kehidupan budaya Isedonians diantaranya ialah ritual kanibalisme. Jika ada anggota keluarga yang usianya sudah sangat tua, maka orang tua renta itu disembelih oleh anggota keluarganya, lalu direbus, dan akhirnya daging itu dimakan bersama oleh seluruh anggota keluarganya. Budaya lainnya ialah tradisi poliandri. Itu telah dipraktekkan oleh para wanita dewasa mereka. Dan secara genealogis, mereka termasuk Proto-Indo-Eropa yang berkulit putih, bermata biru. Dan mereka merasa bangga dengan rambut pirang yang panjang tergerai. Oleh karena itu, sebagian sarjana percaya bahwa mereka masih satu rumpun dengan bangsa Sekitia atau Saka. Pencampuran genetika.
Proses ini membentuk variasi genetik dan fenotip baru. Faktanya terjadi pencampuran genetik antara bangsa Saka Skythia dengan ras pribumi Asia. Selanjutnya melahirkan fenotip baru. Proses itu terjadi ratusan tahun setelah zaman klasik awal. 3 contoh fenomenanya ialah 1. Skythia dengan Argipeans. Pencampuran genetik antara bangsa Skythia Asia Utara atau Tubalar dengan ras pribumi Asia Dalam, Argipeans, akan melahirkan ras Mongoloid atau bangsa Mongolia. 2. Saka dengan Wusun. Lalu pencampuran genetik antara bangsa Saka dengan Wusun akan melahirkan ras Saka-Sun atau Sako-Usuni, dan yang lebih umum kita kenal sekarang sebagai bangsa Saxons, yakni leluhur bangsa Inggris Anglo-Saxons. Penjelasan lengkapnya dapat dibaca di sini. 3. Star cluster Y kromosom dari Genghis Khan. Sampai dengan tahun 2003, sekitar 16 juta pria di Asia memiliki Y kromosom gugus bintang atau star cluster, tersebar di bekas Kekaisaran Mongolia yang terbentang dari Asia Pasifik hingga Laut Kaspia. Itu sekitar 8% populasi pria Asia atau 0,5% populasi pria di dunia. Satu jantan Mongolia mewariskan star cluster Y kromosom C2M217. Sebelumnya disebut C3 bintang, juga disebut C2 bintang ST. Gugus bintang Y kromosom itu terbukti secara ilmiah diwariskan dari DNA Kaisar Genghis Khan. Bahkan star cluster Y kromosom di Kazakhstan frekuensinya tinggi. Misalnya di Kazakh dari klan Kerey dari Zuz Tengah 77%. Ini adalah frekuensi tertinggi. Lalu di Buryat dari klan Bargut 46%. Selanjutnya klan Hazara 38%. Lalu klan Uzbek dari Afghanistan 35%. Dan ras Mongol 35%. Fenomena itu mulai terjadi pada abad ke-13 atau 14 Masehi. Adakah nubuah tentang Genghis Khan? Dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Mardawaih dari jalur Abdullah bin Amr bahwa Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di belakangnya adalah 3 bangsa. Tidaklah di antara mereka mati, melainkan mereka meninggalkan 1000 keturunan berikutnya. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Abdul bin Humaid dengan sanad sahih dari Abdullah bin Salam semisalnya. Dikutip dari Fathul Bari 13 halaman 107. Dari hadis itu kami memahami bahwa tidaklah di antara mereka atau pasukan agresor Mongolia mati, melainkan salah seorang di antara mereka, yakni Genghis Khan, telah meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Nubuah ini telah digenapi pada abad ke-13 atau 14 Masehi. Kesimpulan, berdasarkan uraian singkat ini, kami mengajukan 7 tesis sebagai berikut. 1. Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Berdasarkan deskripsi Herodotus, setidaknya ada 4 klan. Mereka ialah Massagetha, Arimaspians, Argipeans, dan Isedonians. 2. Massagetha tinggal di negeri matahari terbit. Bangsa Persia kuno menyebutnya Saka Tigrak Sauda, yakni bangsa Saka Skythia yang memakai topi runcing. 3. Arimaspians adalah suku Sarmatians yang berasal dari lembah atas Sungai Irtis. Mereka adalah bangsa Tubal yang tinggal di lembah Sungai Tobol atau kota Tobolsk modern. 4. Suku Argipeans berasal dari Asia Dalam. Letaknya di sebelah timur pegunungan Altai. Mereka masing-masing tinggal di dalam lubang pohon. 5. Suku Isedonians adalah bangsa Wusun. Leluhurnya juga dari Proto-Indo-Eropa. Mereka berada di stepa Kazakh bagian timur, lereng barat daya pegunungan Altai, dan cekungan Tarim. Letaknya di sebelah timur Massagetha dan di barat laut Kekaisaran Cina. 6. Pencampuran genetik ras Skythia Tubalar dengan Argipeans telah melahirkan ras Mongoloid atau bangsa Mongolia. 7. Y kromosom Kaisar Genghis Khan
dikenal sebagai gugus bintang atau star cluster C2. Dia telah mewariskan kepada anak-anaknya yang mencapai 1.000 orang atau lebih. Dan hingga tahun 2003, keturunannya lebih dari 16 juta atau 8% populasi pria Asia.